Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Agung Pamuji Nugroho. Saya adalah mahasiswa profesi nurse Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Mau ngasih informasi nih, mau ngasih tahu, dan juga mau cerita tentang apa sih? Yaps, tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah. Oh wait, shit. Pada tahun 2020, Kemenkes menetapkan RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi untuk RSUP Dr. Karyadi Semarang dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang saya dapat sekitar 2 bulan selama saya praktik di RSJD Amino loh. Apa saja sih? Yang pertama adalah dari layanan diklatnya. Apa sih peran dan fungsi dari layanan diklat RSJD Amino ini? Yaitu satu, untuk menjadikan Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondo Hutomo ini sebagai rumah sakit pendidikan dan magang program pendidikan profesi nurse, kedokteran, dan juga pendidikan lainnya. Yang kedua adalah tempat untuk penelitian bagi profesi kesehatan atau pendidikan profesi lain-lainnya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kerjasama antar instansi, institusi pendidikan, dan institusi pelayanan agar berkolaborasi untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, RSJD Amino Gondo Hutomo ini mengedepankan pelayanan prima bagi mahasiswa yang praktik di rumah sakit tersebut. Dengan cara apa sih? Dengan cara biasanya ketika mahasiswa praktik, awal mulanya dibekali oleh soal pretest, dan setelah itu ada post-test. Apa sih gunanya? Yaitu untuk menyiapkan agar mahasiswa lebih terampil sebelum melakukan praktik terjun langsung ke pasien. Selanjutnya, Pak Kandar dan Bu Anita selalu memperhatikan kaos kaki dan rambut kalian loh. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah sebelum melakukan praktek klinik, mahasiswa disiapkan untuk mempunyai performance yang optimal dari segi kerapian, dari segi berpakaian, dari segi berrias bagi yang perempuan. Karena sejatinya perawat profesional dinilai dari first impression, yaitu terkait segi performance. Sebenarnya banyak sekali fasilitas yang disediakan dari layanan diklat untuk mengasah skill dari tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan, dan juga tenaga medis agar kualitasnya berkembang, dan juga menyediakan pelatihan-pelatihan agar skillnya terus terasah dan juga terampil. Yang kedua, dari layanan keperawatan. Kegiatan perawatan pasien di RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah menggunakan model praktik keperawatan profesional. Untuk manajemen asuhan keperawatan bagi pasien umum banyak sekali. Ada terapi relaksasi, ada pendidikan kesehatan, ada terapi bermain, ada terapi aktivitas kelompok, dan juga ada terapi gerak. Selain itu, rehabilitasi bagi ODGJ banyak sekali. Ada terapi menyulam, ada kegiatan pertukangan, ada kegiatan pertukangan triplek, dan juga ada kegiatan spiritual juga. Terapi aktivitas kelompok juga dilakukan di masing-masing bangsal dan ruangan. Biasanya terapi aktivitas kelompok di dalam ruangan atau bangsal dilakukan pada jam 7 sampai jam 11. Adapun terapi yang dilakukan oleh perawat-perawat di ruangan atau bangsal yaitu yang pertama, ada bernyanyi bersama, ada berjoget bersama, selain itu ada bermain catur, ada berkenalan, dan juga bersenang-senang pokoknya. Yel-yel juga ada loh. Intinya, layanan keperawatan bagi pasien ODGJ adalah menyiapkan pasien untuk orientasi terhadap realita. Setelah itu, dapat mengontrol dirinya, dapat berkenalan dengan pasien-pasien lain, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan juga kesehatan bagi kesembuhan pasien ODGJ. Yang keempat, ada layanan kesehatan. RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan pelayanan yang berkualitas, yaitu dengan cara tidak adanya sekat, tidak adanya perbedaan antar pasien dengan gangguan jiwa dan pasien non gangguan jiwa. Dengan cara apa sih?
Upayanya yang dilakukan yaitu mendirikan gedung pelayanan komprehensif bagi pasien-pasien. Ada lantai 1, 2, 3, dan 4. Di lantai 1 ada poliklinik saraf, poliklinik psikogeriatri, dan juga poliklinik lain. Yang di lantai 2 ada ruang bersalin, kamar untuk bayi, dan ruang nifas. Di lantai 3 dan 4 ada ruang untuk bedah. Selain itu ada ruang ICU juga. Banyak sekali kamar-kamar dan juga ruang-ruangan di gedung komprehensif itu loh. Selain itu, layanan kesehatan lain ditunjukkan dari birokrasi, tenaga kesehatan, tenaga medis, non-kesehatan, dan seluruh personil dari RSCD Dr. Aminogono Hutomo Provinsi Jawa Tengah bekerja secara sinergis, berkolaboratif untuk mewujudkan derajat hidup masyarakat yang optimal, sehingga mempercepat proses penyembuhan pasien. Dari seluruh personil RSCD Aminogono Hutomo yang ramah, empati yang tinggi bagi pasien, bagi seluruh mahasiswa yang praktik, itu sangat-sangat membantu bagi masa praktik. Khususnya bagi masa praktik nih, mereka menjadikan kami sebagai mitra, bukan sebagai bawahan ataupun sebagai mahasiswa yang praktik biasa-biasanya, melainkan sebagai mitra, dijadikan sebagai mitra ya. Jadi di situ kita saling berkolaborasi, saling bertukar informasi, dan juga saling menambah wawasan pengetahuan. Pokoknya sangat membimbing sekali loh. Dari tenaga kesehatan, tenaga medis, non-medis bekerjasama, berkolaborasi untuk membimbing kami sebagai mahasiswa praktikan di RSCD Dr. Aminogono Hutomo Provinsi Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian sharing dari saya terkait Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogono Hutomo Provinsi Jawa Tengah yang sangat istimewa dan spesial deh pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.